Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Pada kali ini kita akan belajar tentang kontrak bisnis ekspor. Apa sih pengertian kontrak bisnis ekspor itu? Lalu bagaimana tahapannya bisnis ekspor itu bisa terjadi? Dan ketentuan apa saja sih yang harus dipatuhi untuk melakukan bisnis ekspor? Yuk, mari kita bahas materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita dari kelompok 5. Tapi sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pengertian kontrak dagang bisnis ekspor. Kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak atau perjanjian adalah rumusan akhir hasil negosiasi yang dituangkan secara terinci dalam bentuk formal, pasal demi pasal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kontrak dagang ekspor pada hakikatnya adalah rumusan kesepakatan akhir dari suatu perundingan bisnis yang kadangkala berjalan seru dan alot serta memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh karena penjual dan pembeli masing-masing mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Pihak penjual umumnya menginginkan mutu barang yang sebagaimana adanya, sedangkan pembeli menginginkan mutu barang yang sesuai dengan selera dan kebutuhannya sendiri. Penjual menginginkan harga yang tertinggi, sebaliknya pembeli menginginkan harga yang serendah mungkin. Penjual menginginkan pengiriman barang sesuai dengan kemampuan produksi dan penyediaan ruang kapal, sedangkan pembeli lebih menghendaki pengiriman barang sesuai dengan musim pemasarannya. Hampir semua kepentingan yang bertolak belakang ini diselesaikan dengan cara negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk kontrak dagang ekspor. Jadi, yang dimaksud dengan kontrak dagang ekspor adalah suatu peristiwa di mana penjual dan pembeli membuat kesepakatan akhir dari suatu perundingan bisnis yang kadangkala berjalan seru dan alot serta memakan waktu yang lama. Kemudian, penjual dan pembeli saling berjanji untuk melaksanakan jual beli sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dan, apabila salah satu pihak ingkar janji, akan dikenakan sanksi yaitu ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan sesuai dengan isi yang tercantum dalam kontrak tersebut. Yang dimaksud dengan ingkar janji yaitu salah satu belah pihak berarti tidak melaksanakan isi dari kontrak yang telah disepakati bersama atau melanggar. Tahap promosi. Promosi adalah upaya penjual memperkenalkan komoditas yang dihasilkan kepada calon pembeli. Dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menarik minat dari calon pembeli terhadap komoditas yang diperkenalkan. Jadi yang dimaksud dengan promosi ekspor adalah upaya penjual memperkenalkan komoditas yang dihasilkan kepada calon pembeli di luar negeri dengan tujuan untuk menarik minat mereka untuk membeli komoditas yang diperkenalkan dengan pembayaran menggunakan valuta asing. 2. Tahap inquiry. Importir yang berminat akan mengirimkan surat permintaan harga atau letter of inquiry atau surat permintaan harga kepada eksportir. Letter of inquiry lazimnya berisi permintaan penawaran harga dengan memberitahukan mutu barang yang diinginkan, kuantum yang akan dibeli, harga satuan, dan total harga dengan valuta asing US dollar dan lainnya, waktu pengiriman, dan nama pelabuhan tujuan yang diinginkan. 3. Tahap overseas. Eksportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan surat penawaran harga yang lazim, disebut dengan overseas. Overseas lazim berisi tentang keterangan sesuai permintaan importir, seperti uraian barang, mutu, kuantum, waktu penyerahan, harga, dan tempat penyerahan barang, syarat pembayaran, waktu pengapalan, cara pengepakan barang, brosur, dan apabila perlu contoh barang yang ditawarkan.
Penawaran itu juga menyebutkan apakah penawaran itu bersifat free offer, penawaran bebas, conditional free offer, penawaran bebas bersyarat, dan prime offer, penawaran tetap. 4. Tahap order sheet atau purchase order. Setelah importir menerima offer sheet dari eksportir, maka kewajiban eksportir mempelajari dengan cermat isi surat penawaran tersebut. Setiap syarat yang disetujui maupun yang tidak disetujui atau yang ingin dirubah harus dikomunikasikan kepada eksportir terlebih dahulu. Atau bila mana importir merasa suatu perubahan atau tambahan syarat yang dimasukkan dalam kontrak tidak memerlukan persetujuan lebih dulu dari eksportir, maka perubahan itu dapat saja langsung dimasukkan dalam surat pesanan atau order sheet yang akan dikirimkan oleh importir kepada eksportir. Kewajiban importir selanjutnya adalah mengkomunikasikan persetujuan atas offer sheet yang dikirimkan oleh eksportir dengan perusahaan yang diinginkan. 5. Tahap sales contract. Eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor sesuai dengan data-data dari offer sheet dan order sheet ditambah dengan keterangan seperti force majeure clause, klaim, syarat pengapalan seperti partial shipment, transshipment, vessel age, dan lain-lain. Ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan kepada importir untuk ditandatangani pula sebagai tanda persetujuan atas sales contract itu. Sales contract lazimnya dibuat aslinya rangkap 2. Kontrak dagang ekspor sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, karena antara eksportir dan importir berdomisili di negara yang berbeda dan memiliki peraturan hukum yang berbeda pula. Untuk menghindari kesalahpahaman yang disebabkan oleh bahasa yang berbeda antara eksportir dan importir. Selain itu, kontrak yang dibuat secara tertulis dapat digunakan sebagai bukti bila terjadi hubungan prestasi atau ingkar janji yang berakibat sengketa di pengadilan. 6. Sales confirmation. Importir mempelajari dengan seksama sales contract dan apabila dapat menyetujuinya lantas ditandatangani importir untuk dikembalikan kepada eksportir. Satu kopi original ditahan oleh importir sebagai dokumen asli transaksi yang lazim, disebut sales confirmation. Kedua, kopi sales confirmation mempunyai kekuatan hukum yang sama di dalam sales contract, akan disebutkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir. Ketentuan umum kontrak bisnis. Suatu kontrak atau perjanjian akan dianggap sah apabila sesuai dengan syarat-syarat sah suatu kontrak. Menurut Sanusi Bintang SH dalam SAMH dalam pasal 1320 KUHP, Perdata menentukan 4 syarat sah perjanjian, yaitu yang pertama, sepakat mereka mengikat dirinya. Maksudnya adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi, para pihak yang melakukan kontrak haruslah orang-orang yang dinyatakan sebagai subjek hukum. Yang ketiga, suatu hal yang tertentu. Maksudnya adalah objek yang diatur kontrak haruslah jelas, tidaknya dapat ditentukan. Yang keempat, suatu hal yang diperbolehkan. Maksudnya adalah isi dari kontrak tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma-norma kesusilaan dan agama.
Adapun ketentuan-ketentuan minimum yang seharusnya tercantum dalam setiap kontrak bisnis ekspor. Yang pertama, identitas penjual atau bisa disebut juga eksportir. Yang kedua, identitas pembeli atau bisa disebut juga importir. Yang ketiga, pernyataan pihak penjual dan pembeli tentang keterkaitan atau persetujuan untuk melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Yang keempat, bahasa yang dipakai dalam kontrak. Yang kelima, performance bond. Yang keenam, harga. 7. Cara pembayaran. 8. Harga yang akan diperjualbelikan. 9. Cara pengepakan. Yang ke-10, masa berlaku kontrak. Yang ke-11, arbitrase internasional. Dan ke-12, penutup. Kontrak perjanjian dagang. Kontrak dagang dapat dikatakan sah atau legal jika memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Yang pertama, syarat subjektif, yaitu adanya unsur kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian serta unsur kedewasaan. Yang kedua, syarat objektif, yaitu terpenuhinya hal-hal tertentu dalam perjanjian dan hal-hal yang pokok masalahnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan. Informasi penting yang dimasukkan dalam kontrak penjualan. 1. Berisi identitas masing-masing pihak. 2. Deskripsi komoditi, spesifikasi secara terperinci. 3. Kemasan dan merek. 4. Jumlah barang yang dibeli. 5. Quantity weight yang disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan. 6. Harga penyerahan yang disepakati dan dinyatakan dalam syarat-syarat penjualan disesuaikan dengan Incoterms 2020. 7. Valuta mata uang yang digunakan dalam transaksi. Cara pembayaran yang lazim dalam perdagangan nasional dapat menggunakan 1. Atas payment. Importir membayar di muka kepada penjual sebelum barang dikirim. 2. Open account. Pembayaran oleh importir setelah barang dikapalkan oleh eksportir dan tiba atau diterima importir. Setelah melakukan pengapalan, eksportir akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan. 3. Letter of credit. Mekanisme pembayaran perdagangan internasional untuk memberikan jaminan bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importir untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu atas penyerahan dokumen yang diminta oleh importir. 4. Telegraphic transfer merupakan pembayaran yang cepat, biasanya dilakukan importir yang ingin barangnya segera dikirim, seperti halnya via transfer antar bank dengan mencantumkan SWIFT kode bank tujuan. Contoh telegraphic transfer. 1. Telegraphic transfer before delivery or shipment, artinya sebelum pengiriman. 2. Telegraphic transfer within 15 days after shipment, artinya dalam 15 hari setelah pengiriman. 3. Telegraphic transfer 30% before shipment and balance 77 by telegraphic transfer often received copy of document by fax, artinya pembeli membayar uang muka 30% dengan mentransfer, sisanya sebesar 70% dibayarkan setelah pembeli menerima kopi dokumen yang diminta melalui fax. 9. Waktu penyerahan barang. 10. Prosedur hukum dan arbitrasi jika terjadi sengketa dan perselisihan. Penunjukan suatu pengadilan jika terjadi sengketa dan ketentuan mengenai force majeure. 11. Syarat-syarat pengepakan atau packing. 12. Pengapalan atau shipment. Tanggal atau bulan, pelabuhan muat atau tujuan, partial shipment dan transshipment yang diperbolehkan atau tidak. 13. Asuransi, batas-batas tanggung jawab penjual dan pembeli. 14. Pihak yang menanggung komisi untuk broker atau agen. 15. Dokumen perlengkapan lainnya.